Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wira Pritama Cahyono. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya dapat selama setengah semester ini atau selama 3 bulan ini. Yang akan saya bahas ada 5, yaitu ada uang, tentang uang, yang kedua tentang bank sentral, yang ketiga tentang bank umum konvensional, yang keempat ada bank umum syariah, yang kelima ada BPR konvensional dan BPR syariah. Pertama yang akan saya bahas itu adalah uang. Uang itu merupakan benda yang sering kita gunakan untuk kegiatan ekonomi sehari-hari, begitu kan ya, untuk alat tukar menukar. Jadi uang merupakan uh, merupakan merupakan alat untuk menukar dan mengukur nilai dari suatu barang, begitu. Uang juga digunakan untuk bertransaksi membeli barang, bahkan untuk menimbun kekayaan. Artinya nilai untuk mengukur kekayaan, begitu kan ya. Sebelumnya tentang uang, lebih baik kita tahu sejarah tentang uang, gitu kan ya. Yang pertama, uang itu di masyarakat lama tidak menggunakan uang yang selama ini kita gunakan, tidak menggunakan uang kertas ataupun uang logam, tapi menggunakan sistem barter, begitu. Dikarenakan barter memiliki banyak kekurangan dan tidak memiliki nilai yang pasti, gitu ya, kadang ada rugi kadang ada untung, gitu, maka diciptakanlah uang. Lebih detailnya ada 30 Oktober 1946 uang pertama kali diedarkan itu di Indonesia, ya, 30 Oktober 1946 dengan nama Deang Republik Indonesia atau ORI oleh Pemerintahan Republik Indonesia atau The Javas atau The Javasi. Bank yang sekarang kita kenal sebagai Bank Indonesia, begitu. Uang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan bahan uang, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Yang kedua adalah berdasarkan lembaga, dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu yang dikeluarkan oleh bank sentral dan uang giral ada yang dikeluarkan oleh bank umum, begitu. Dan berdasarkan nilai dibagi menjadi dua, yaitu bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Lalu berdasarkan kawasan uang dibagi menjadi tiga, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang bank sentral. Di setiap dunia pasti memiliki bank-bank sentral yang bertanggung jawab untuk mengawasi sistem keuangan pada suatu negara. Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia, yang dimulai pada tahun 1828, tepatnya saat masa pemerintahan Hindia Belanda yang didirikan oleh Dijavase Bank. Itu tadi yang saya bilang, dulu dikenal sebagai Dijavase Bank, sekarang lebih dikenal dengan Bank Indonesia. Dijavase Bank juga berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara ini, atau lebih tepatnya di negara waktu itu, ya, di negara Indonesia waktu itu, atau disebut Hindia Belanda. Selang selang satu abad, kurang lebih 100 tahun, pada tahun 1953 Dijavase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia, yang yang kita kenal, gitu kan ya, karena sudah beda pemerintahan dari Hindia Belanda menuju pemerintahan Indonesia. Dan Bank Indonesia berganti nama Bank Indonesia dan mengalih fungsikannya. Saat itu Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter. Saat ini Bank Indonesia memiliki fungsi yang pertama itu sebagai sirkulasi dan lender of the last resort, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, tidak lagi berfungsi sebagai pembayaran dan perbankan dan moneter lagi, tapi sebagai pengawasan, untuk mengawasi aktivitas-aktivitas bank dan melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter, begitu, sebagai bank sentralnya. Dan ada lagi banyak bank dari fungsi dari bank sentral ini, ya. Lalu tempat penyimpanan kas negara serta menjaga kondisi likuiditas negara. Tujuan dari Bank Indonesia yang pertama adalah menjaga nilai rupiah,
agar tetap stabil terhadap barang atau jasa. Yang kedua, menjaga sistem keuangan agar tetap stabil. Yang ketiga, menerbitkan dan memantau regulasi untuk seluruh bank yang beroperasi di dunia. Keempat, menjaga nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Yang kelima, menyediakan bantuan uang untuk bank-bank konvensional di Indonesia yang sedang menghadapi krisis-krisis gitu. Setelah membahas bank, kita akan lanjut membahas bank umum konvensional. Kalau bank umum konvensional pasti yang ada di pikiran kita adalah BRI, BCA, Mandiri, BNI gitu ya. Bank konvensional itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran kepada orang-orang umum yang dijual belikan secara konvensional berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank umum konvensional memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat serta menyediakan layanan dan jasa. Bank umum konvensional juga memiliki produk beberapa yaitu seperti tabungan, deposito, giro, cek, dan kredit, dan banyak lagi produk-produk jasa lainnya tergantung dari bank umum konvensional tersebut. Bank umum konvensional dibagi menjadi dua, yaitu bank umum menjadi bunga tabungan dan deposito bunga bunga di bank umum konvensional itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga tabungan dan deposito. Bunga tabungan dan deposito dihitung berdasarkan tingkat suku bunga presentasi bunga yang ditetapkan oleh bank konvensional. Pembangunan bunga simpanan dari bank konvensional kepada nasabah yang dilakukan setiap bulan. Setiap bunga pinjaman yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tersebut yang ditetapkan oleh bank konvensional dan berdasarkan pokok pinjaman. Selanjutnya, setelah bank umum konvensional, saya akan membahas tentang bank umum syariah. Setelah bank umum syariah setelah bank umum konvensional biasanya ada yang bank umum konvensional yang disyariahkan begitu ya. Bank umum konvensional itu melaksanakan kegiatan secara konvensional. Kalau bank umum syariah melaksanakan kegiatan syariah kegiatan usaha secara syariah atau berdasarkan hukum-hukum Islam. Bank umum syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Tujuan utama dari bank umum syariah sendiri adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam begitu ya. Bank umum syariah memiliki produk. Yang pertama ada beberapa, yaitu murabahah, salam, istinja, muradabah, masyarakat, ijarah muntabik, bitik milik, dan ijarah berlanjut. Produk menghimpun dana seperti wadiah dan mudarobah. Dan ketiga, produk jasa seperti wakalah, kafalan, saraf, hawalan, ran, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya kita membahas tentang BPR konvensional dan BPR syariah. Yang membedakan dari BPR konvensional dan BPR syariahnya adalah sistem operasinya. Kalau BPR konvensional menjalankan sistem operasi secara konvensional dan BPR syariah menjalankan sistem secara syariah begitu ya, sesuai namanya. Dalam kegiatan BPR tidak memberikan sistem jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam kegiatan BPR konvensional dan BPR syariah itu berbeda. Kegiatan BPR konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya, dan banyak lagi. Lalu BPR syariah menghimpun dana dari masyarakat untuk menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah gitu kurang lebihnya. Yang dibedakan dari sini adalah syariahnya. Produk-produk dari BPR konvensional dan BPR syariah yang pertama adalah produk dari BPR konvensional ada tabungan, deposito, kredit, dan sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua, produk dari BPR syariah ada simpanan amanah, tabungan wadiah, dan deposito wadiah atau deposito mudharabah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.